Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, di sana kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis itu sungguh luar biasa dalam soal pewartaannya. Pertama, dia tidak takut. Kebenaran, keadilan, dan sabda Tuhan diwartakan kepada orang yang berkuasa pada waktu itu. Dan dia tahu persis kesalahan tindakan yang telah dilakukan oleh penguasa pada waktu itu, Herodes. Dan dia mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak menutup-nutupi, dia tidak asal pokoknya pemimpin senang, tidak. Dia berani untuk itu. Ini adalah pribadi yang dimiliki oleh Yohanes. Lalu yang kedua, dia tidak takut untuk adanya penjara. Dia tetap mewartakan. Dikatakan di sana bahwa Yohanes pada saat dia mewartakan kebenaran, keadilan Tuhan, hati Herodes itu sangat senang. Berarti tampak bahwa dalam penjara pun Herodes tidak membungkam mulutnya untuk diam. Maksud saya, Yohanes tidak membungkam mulutnya juga untuk diam atau bertapa, tidak. Tetapi justru dia mewartakan dengan lebih keras lagi. Sehingga mungkin Herodes juga mengalami kebimbangan. Dan ini tidak disukai oleh Herodias. Dan Herodias kita bisa tahu bahwa dia orang yang sungguh-sungguh sangat tersinggung karena merasa bahwa apa yang dia nikmati, apa yang menjadi kesukaannya itu terganggu oleh warta Yohanes. Dalam kehidupan sehari-hari kita pun juga demikian. Kalau kita sedang mengalami kenikmatan, mengalami kebahagiaan, mengalami kesenangan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa oh ternyata jalan menuju kepada kesenangan kita itu tidak benar, kita ingin membungkam kata-kata orang itu. Dan yang kita bukan yang kita matikan adalah kata-katanya, tetapi orangnya. Herodias juga demikian. Dia tidak suka dengan kata-kata Yohanes Pembaptis. Herodias tidak suka itu. Tetapi yang dimatikan bukan kata-katanya, tetapi orangnya. Berarti tampak kejahatan yang dilakukan oleh Herodias tidak hanya melulu mematikan kata-kata Yohanes, tetapi mematikan orangnya. Demikian juga dengan bahaya orang yang dendam. Orang yang dendam tidak hanya misalnya dia merasa sakit hati karena kata-kata orang lain atau tindakan orang lain, bukan untuk melawan tindakan atau kata-kata orang lain itu, tetapi justru mematikan orang lain. Berarti tampak bahwa yang jahat justru yang mematikan orang lain itu. Demikian juga dalam diskusi seringkali ada dalam bahasa Latin istilahnya argumentum ad hominem. Jadi mau mematahkan argumen-argumen orang lain bukan dengan argumen-argumen yang dia miliki, tetapi menyerang pribadi orang lain. Yohanes menjadi korban itu. Seolah-olah dia menjadi tumbal, tetapi warta kebenaran, warta keadilan, warta kebaikan, dan warta kasih Allah tetap terngiang. Para murid tetap menghormati gurunya sebagai sang guru yang patut untuk ditiru. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam hal ini juga mengagumi Yohanes. Dan mungkin sikap Yohanes inilah yang menguatkan Tuhan untuk tetap bertahan walaupun dia harus menghadapi jalan salibnya. Ibu Bapak, diharapkan pada zaman sekarang kita pun untuk mampu melakukan hal itu. Kendati banyak orang yang memojokkan kita karena warta kebenaran, warta kebaikan, warta keadilan, warta kasih Tuhan itu. Tetapi kita tetap harus mewartakannya. Dan itu harus didengar oleh banyak orang. Karena orang zaman sekarang sangat-sangat menanti orang yang mewartakan kebenaran. Karena di dunia ini yang banyak adalah orang yang mencari pembenaran. Maka itulah yang harus dilawan dengan kebenaran sejati yang berasal dari Tuhan. Selamat merenungkan.